ketika di hari kiamat nanti. Semuanya, bukan manusia saja. Binatang-binatang yang pernah tukaran, kerah, tahu, misalnya sapi, beri koncone, kucing, tukaran. Binatang-binatang termasuk manusia yang pernah berselisih itu nanti akan ditemukan oleh Allah. Tujuannya apa? Lifaslil khitab, untuk mendapatkan keputusan. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis itu disebutkan faqabadha arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin. Itu menunjukkan bahwa orang yang punya masalah dengan orang lain itu nanti akan diselesaikan oleh Allah. Jadi jangan tenang-tenang saja. Punya masalah dengan teman, makanya dianjurkan selalu klarifikasi, saling memaafkan. Itu supaya nanti tidak diberikan keputusan di hadapan Allah. Salah mbek kanca sepurane sak ya aku wingi ngene. Punya utang tonggo, gak iso nyaur misalnya. Wis pancen gak iso temen sepurane kula. Gak iso nyaur sampai naik kelas mau. Jadi itu ya. Nanti kalau sudah begitu terus yang diutangi itu ikhlas, ya selesai di sana. Tapi kalau enggak, nanti akan Allah yang memutuskan. Mendolimi orang. Ada orang kerem, ngamuan, wawahe gede dukur. Terus kita misalnya jangan ngelawan gak wani. Kalau kono sakmono gedene. Terus meneselkan. Besok di hadapan Allah akan ditemukan. Kan biar tahu lapo ambek. Nanti Allah yang hukum. Jadi orang itu jangan tenang-tenang saja. Mesti nanti akan ada balasan ketika kembali kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ida'u ilmil ghaibi ta'addi 'ala Allah. Orang yang ngaku-ngaku tahu yang gaib itu berarti kelewatan kepada Allah, wa kafara bihi, berarti tidak percaya kepada Allah. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Kunci rahasia semua alam itu di tangan Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu manusia ini kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah tahu apa saja yang ada di darat maupun di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan tidak ada daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mesti tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak ada biji-bijian di dalam kegelapan bumi, wala rabbin, tidak ada sesuatu yang basah, wala yabisin, dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali ada di dalam catatan Allah. Jadi orang itu tidak boleh menduga-duga. Ini kaitannya dengan tadi, orang yang alim kemudian bilang, kamu itu gak akan diampuni Allah, kamu gak akan masuk surga. Itu kok seakan-akan tahu saja. Urusan surga itu urusannya Allah. Makanya ditanya oleh Allah, apa kamu tahu urusan saya? Kok berani-berani mengatakan temanmu masuk neraka? Ya sekarang kamu aja yang masuk, temanmu tak masukkan surga, kata Allah. Kau kan biar keminter. Nah, ini satu nasihat bahwa kita tidak boleh terus menduga-duga, kadang-kadang memastikan. Kalau orang tidak baik, ya maklum banyak ahli neraka. Jadi belum apa-apa itu sudah menganggap orang lain nanti begini, nanti begitu. Ini jadi di dalam urusan memberi nasihat, berdakwah, ngandani orang itu memang perlu bijak.
Dan bagian dari tugas kita, semua orang itu punya tugas untuk ngajak orang supaya baik. Bukan tugasnya Ustadz Kiai saja, semua kita. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, jadilah kamu sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang Allah bilang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat Muhammad itu adalah umat terbaik. Kenapa dianggap umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian mau mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kemudian mau berusaha mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu mau beriman kepada Allah. Jadi tugas kita itu sebagai orang yang beriman kepada Allah, ada tugas mulia yang harus dilakukan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ada yang kelihatannya enggak benar, ya diingatkan. Tapi cara mengingatkan itu tadi harus penuh kesabaran, ketelatenan, karena kadang-kadang ada orang itu ketika diingatkan itu malah salah tompo. Maunya kita baik-baik terus diterima gak baik. Maka istilah wong Jawa salah tompo, dikai apik tapi nompone salah. Kalau ada yang begitu sudah ditelateni dengan kesabaran, tapi ya kok sih nggak bisa nerima, kata Rasulullah, ya wis gak usah, wis tinggal. Ini iso ditungakno, nek gak iso ya wis jarno. Cuma nuturi wong gak direken terus ndongakno itu ya rada abot. Paling ya terus tambah jengkel. Wong dudu nabi, dudu rasul. Ya iya, kalau rasul berdakwah dilempari batu, dilempari keletong, Nabi tenang saja, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaum saya ini karena maklum mereka itu belum tahu. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang ditungakno celaka, saking jengkel. Wis panjenengan kon muga-muga kok metu muga-muga itu elek. Pun iki mawon satu hadis. Nggih. Waalaikumsalam. Kalau mengamati cerita tadi, yang nama manusia itu kan diberikan istilahnya kodrat ya, tingkatan. Ya seperti itu, atau karakter, sifat, apa istilahnya, yang ada berbuat baik dan jelek. Seperti contoh mereka sudah jadi watak kita, sombong, angkuh, tidak pernah sodako. Dan ada juga yang baik, lemah, lembut, sering sodako. Dan yang jelek-jelek lainnya seperti minum dan lain sebagainya. Berarti yang jelek-jelek itu tidak berdosa ya. Oke. Jadi bagaimana maksudnya ini? Jadi manusia itu ada prinsip dasar. Allah mengatakan program utamanya menciptakan manusia itu ya, diminta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia itu atau termasuk jin kecuali programku, kata Allah, supaya manusia itu menghamba, nuruti kemauanku. Makanya kemudian karena programnya Allah begitu, ya manusia itu
ketika keluar dari pabriknya itu semuanya dikasih spek yang sama. Istilahnya orang sekarang ada spesifikasi yang sama. Apa itu? Yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu semuanya fitrah. Fitrah itu masih bersih, masih belum terkontaminasi hal-hal yang negatif. Jadi semuanya baik. Kemudian dibekali oleh Allah ada akal, ada hati. Terus nanti dalam rangka mengamankan spek yang bagus fitrah itu, Allah memberikan bimbingan. Manusia ini ada kecenderungan punya nafsu, punya akal. Ini baru bisa seimbang kalau dikasih panduan. Memang disetting oleh Allah begitu. Nah, maka panduannya itu terus dikirim para nabi dan rasul. Tugasnya nabi dan rasul itu untuk pendampingan supaya manusia itu tidak meleot. Jadi semuanya itu aslinya tidak ada orang tidak baik. Kalau ada orang itu hidup menyendiri, tidak pernah ketemu siapa-siapa, itu kecenderungan akalnya mesti positif, mesti menguntungkan nasibnya. Nah, kita itu bisa nyeleweng, bisa menyimpang, ya karena terpengaruh dengan lingkungan kita. Maka lingkungan itu kan menjadi menentukan. Anak mulai kecil terus temannya itu nakal-nakal, itu biasanya nanti besar ya jadi anak nakal. Lingkungannya baik, itu juga jadi orang baik. Maka lingkungan itu sangat menentukan. Sehingga hidup bermasyarakat, kata Rasulullah, al-jaru qabla dar. Artinya begini, kamu kalau nanti punya program mau hidup bermasyarakat, mau bikin rumah, itu utamakan lihat tetangganya dulu. Al-jaru qabla dar, tetangga dulu baru rumah. Termasuk kita cari perumahan misalnya, atau mau bangun rumah. Itu yang bagus itu dilihat lingkungannya dulu. Mau beli tanah apa, didelok ketok masyarakatnya apik ya. So, rukun, ahli ibadah, wis tepat tukang gawe omah kene. Ya, mau beli rumah, beli tanah misalnya, didelok lingkungannya. Kaya markase maling. Iku kaya kampung preman-preman. Itu kata Rasulullah, lebih baik tidak usah mendirikan rumah di situ. Jadi orang milih rumah itu harus milih lingkungannya dulu. Makanya kadang-kadang ada orang itu kerasan, suka pindah-pindah, harus kadang lingkungannya enak. Lingkungannya gak enak, gak kerasan. Nanti punya anak ya belok. Misalnya terus tonggo kanan kiri itu senengane meso. Ya sing diunekne bahasane sego penco, ngene. Nek anake kecil ya seneng ngono. Ya ngoten tadi. Aslinya itu tidak ada orang jelek. Ya, jelek itu karena dipengaruhi pendidikan, lingkungan, orang tua, macam-macam lah. Nanti sehingga ketika dalam perjalanan berikutnya itu terus dadine itu bermacam-macam. Nah, jadi darajatun tadi. Ada tingkatan-tingkatan. Ada yang apik nemen, ada yang setengah apik, ada yang. Makanya perintah Rasul itu ya itu Pak Abahu yutawiyuhawidanihi auyunasiranihi. Jadi kita itu tergantung senior kita. Pun, okay. Dari penjelasan tadi perintah kulil haq walau kana murra. Iya. Nah, itu dari apa hubungannya dengan hadis? Iya, iya. Jadi tugas utama itu kita harus menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah.
kaitannya dengan ayat tadi, kuntum khaira ummatin. Kamu akan punya label identitas manusia terbaik kalau kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada hadis lain mengatakan qulil haqqah. Katakan yang benar itu walau kana murrun, walaupun kadang-kadang pahit. Orang mengatakan kebenaran itu ada resiko. Kadang dibenci orang, kadang nggak direspon. Itu memang begitu. Tapi kan, ya itu tadi, tidak semua orang bisa melakukan itu. Maka kalau bisa mengatakan yang baik walaupun ada resiko, itu berarti orang yang sudah masuk khairu ummatin, orang yang terbaik. Baru hanya bisa menyampaikan terus ada resiko mundur, itu berarti yang baik tapi belum terbaik. Jadi istilah Al-Quran khairu ummatin, umat yang terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kita ini setengah-setengah. Biasanya yang paling gampang itu ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang baik itu gampang. Ayo begini ya. Demi kebaikan kampung kita, demi kemakmuran mushola kita, demi kesejahteraan masyarakat kita. Itu semuanya ta'muruna bil ma'ruf. Kita ngajak kebaikan. Tapi ketika wa tanhauna 'anil munkar, untuk menghambat atau menghalangi kemungkaran, itu resikonya luar biasa. Dan akhir zaman itu begitu. Tidak ada orang pemberani seperti zaman sahabat, zaman tabi'in, orang ulama tua dulu. Itu menghadapi resiko apapun maju. Nah sekarang ini karena ya tidak tahu, mungkin ada kesalahan. Ya. Orang dulu berani itu karena memang mumpuni, ilmunya tidak tanggung-tanggung. Nah, ketika ngajak kebaikan itu dia sudah punya ilmu. Ketika memberantas kejahatan, dia juga punya ilmu. Maka ada cerita dulu, tidak tahu, Allah alam, mungkin yang sepuh-sepuh Wonocolo tahu. Dulu katanya Mbah Hamid ini, yang bikin mushola kita itu punya ilmu yang dipakai untuk menghalau kejahatan itu. Beliau punya kesaktian. Ada orang nggak benar dikandani melawan. Ya ilmu lainnya yang dikeluarkan. Katanya ada wayangan tandaan macam-macam dikandani, nggak bisa ngelawan. Ya gak usah rame-rame. Terus gamelane dijemok inggal sitok. Gonge gini pegang. Jadi tabu kamu. Gamelane kamu ini kan gak iso nandak. Nah sekarang tidak ada kiai punya begitu itu. Orang dulu itu kan hebat-hebat. Ada ilmu kanuragannya, ada ilmu-ilmu kebatinan seperti itu. Nah akhir-akhir mungkin ya karena banyak orang tidak kuat tirakat, terus golek enak itu wae, akhirnya nggak berani resiko. Itu kulil haq walau kana murran, itu perjuangan yang punya resiko tingkat tinggi. Orang bilang kebenaran itu mesti ada, walau kana murran, ada pahitnya. Jangan radikal. Kalau Jangan radikal. iya, jadi tidak bisa. Dan berjuang dengan cara radikal itu juga tidak efektif. Yang seperti sekarang misalnya ada aliran-aliran radikal, itu tidak efektif, tidak baik. Rasulullah itu pada saat sudah punya kekuasaan, tidak ada yang berani, itu juga tidak ngawur. Misalnya kemudian perang terus menang, itu dapat boyongan banyak, tawanan.
Ya oleh Rasulullah menghukumnya juga tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Misalnya terus umat Islam itu waktu perang ada yang mati 3 umpamanya. Terus ada tawanan, ditawan sampai 10 orang. Tidak boleh, kata Rasulullah. Itu terus kamu pateni kabeh untuk balas dendam. Tidak boleh. Begitu. Itu masalah Ashabul Kahfi itu waktu pemerintahan itu. Cerita-cerita di Al-Quran itu banyak yang istilah ya sekarang setting sosialnya itu dirahasiakan. Jadi artinya kapan, di mana tempatnya, itu pada masa siapa. Terkadang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, sehingga ya dicari-cari akhirnya. Ada sebagian yang bisa diketemukan situsnya. Jadi situs itu bekas-bekas peninggalan. Tapi ada yang tidak tahu. Cerita itu sengaja di dalam Al-Quran dibikin tidak jelas, tapi itu sebenarnya realistis. Itu supaya orang bisa mengambil manfaat dari seluruh generasi. Dan yang kedua, supaya Al-Quran itu menjadi bahan kajian dan penelitian. Kadang-kadang ya ada yang menemukan, tapi ya berbeda-beda. Iya, berbeda. Okay. Ada yang 6 Hijriah. Iya, jadi itu bukan zamannya Rasulullah, zaman sebelum Rasul jauh. Cerita Ashabul Kahfi itu. Makanya inna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kata Allah, cerita tentang Ashabul Kahfi dengan catatan nama-namanya itu termasuk cerita ajaib. Ada tapi tidak bisa ditemukan. Yang di Yordan itu ya katanya guanya di situ kemudian. Tapi nanti di wilayah lain juga ada yang menceritakan itu katanya Ashabul Kahfi di Simpang Siur. Tetapi ketika Al-Quran mengatakan bahwa dulu ada sekelompok pemuda 7 orang kemudian mengungsi ke gua dalam rangka menyelamatkan iman, itu memang ada. Cuma pasnya di mana dan siapa namanya itu menjadi rahasia Allah. Oke, jawab Pak Bos. Bagaimana tentang sholat sebelum Rasulullah, terutama gerakan-gerakan itu, apakah sama dengan sholat itu maknanya aslinya berdoa. Jadi sholat itu berdoa. Berdoa itu ya prakteknya berbeda-beda. Zaman Nabi Adam umpamanya, ya sholat itu ya berdoa kan. Jadi dulu itu tidak ada sholat itu terus jungkal-jungkal, terus baca-baca tertentu. Itu belakangan saja setelah Rasulullah dulu ya ketika sebelum jadi nabi juga tidak ada sholat, paling-paling berdoa. Makanya ada istilah tahanus, nyepi. Sebelum jadi rasul kan nabi itu sering ke Gua Hira itu dalam rangka apa istilahnya ya, wong Jawa ngarani topo apa semeti, mencari pencerahan. Karena orang dulu itu ibadahnya ya topo. Dan mulai zaman dulu begitu banyak tirakat. Sampai Rasulullah itu juga punya kebiasaan sering nyepi atau uzlah gitu di Gua Hira itu karena tradisi
masyarakat jahiliyah begitu. Rasul itu setahun sekali dijak oleh kakeknya Abdul Muthalib. Itu kalau musim orang pesta hari raya menyembah berhala, itu Rasulullah tidak diajak ke Ka'bah, tapi diajak nyepi, tidak ikut, maka tidak pernah maksiat Rasul. Baru setelah dapat perintah sholat, itu pun belum tahu bagaimana cara. Ada riwayat mengatakan Nabi sebelum jadi Nabi itu punya kebiasaan sholat 2 rakaat, tapi itu ya masih diragukan. Yang jelas itu baru sholat ada takbir, ada rukuk, ada sujud, kemudian waktunya ditentukan itu setelah diajari malaikat Jibril malamnya Isra Mi'raj, baru kemudian zuhur malaikat Jibril datang ngajari. Jadi ketika Isra Mi'raj itu kan malam, terus nyampe rumah menjelang subuh. Itu subuh belum sholat Rasulullah, karena belum tahu caranya. Zuhur baru diajari malaikat Jibril. Nah, kita terus sekarang mengikuti dari ulama-ulama caranya kita sholat. Berkau ceritanya itu juga yang bawa cerita banyak orang. Model orang sholat itu juga bisa ada selisih, berbeda-beda sedikit. Takbirnya ngangkat tangannya di mana kadang berbeda. Rukuk, sujud itu berbeda-beda. Pun Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.